Selamat datang Bapak Ibu Saudara-saudari dalam permenungan kita di hari Sabtu, Pekan Paskah yang kelima. Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita bahwa jalan kemuritan itu amat sulit. Karena jalan kemuritan itu menuntut dari kita kesediaan untuk menyangkal diri dan memangkul salib. Mengorbankan kepentingan dan ego kita dan rela menanggung konsekuensi dari keputusan untuk menjadi pengikut Kristus. Saya kira bukan hanya Yesus, mengikuti Yesus saja, tetapi agama-agama apapun menjadi pengikutnya yang setia menuntut dari kita kerelaan untuk menyangkal diri, kesediaan untuk menerima konsekuensi dari perutusan dan agama yang kita anut. Dan itu bukan sesuatu yang gampang. Kalau menjadi seorang penganut agama hanya sekedar mengikuti doa, ritual, itu mah gampang. Tetapi ketika menuntut dari kita untuk melepaskan ego dan keinginan diri, itu amat sulit. Misalnya, ada kebutuhan dalam rumah, kebutuhan akan uang, harus membayar listrik, tagihan, dan uang sama sekali tidak ada. Anda seorang sopir yang membawa sebuah taksi. Penumpang Anda ketinggalan dompetnya. Ketika Anda lihat uangnya sangat banyak, akan cukup bagi Anda untuk membayar semuanya, bahkan berlebihan. Akankah Anda kembalikan kepada pemiliknya? Di sini ada kebutuhan, di sini ada tangisan, di sini ada satu persoalan, dan ini bisa diselesaikan dengan uang ini. Tidak segampang itu. Mengembalikannya berarti saya kehilangan kesempatan untuk membayar semua tagihanku. Saya kehilangan kesempatan untuk menikmati keenakan dan kemudahan itu. Itulah mengikuti agama. Itulah menjadi setia dalam agama dan ajaran. Itulah yang artinya menyangkal ego dan keinginan. Menyalibkannya. Agama menuntut dari kita integritas, kejujuran, ketulusan, pengorbanan. Makanya menjadi seorang Katolik itu memerlukan hampir setahun pendidikan agamanya, katekesenya, dan biasanya dimulai dengan pada malam Paskah diumumkan mereka-mereka yang akan menjadi calon baptis, katekumen, diurapi khusus. Dan selama 1 tahun dari malam Paskah, mereka dipersiapkan sampai pada malam Paskah berikutnya. Mereka akan dipermandikan, memperbarui iman kepercayaan, mengucapkan syahadat mereka, dan dipermandikan. 1 tahun untuk berpikir, 1 tahun untuk menimbang-nimbang, 1 tahun untuk jujur terhadap diriku. Sungguhkah saya mau menjadi Katolik itu? Putusan hatiku atau didesak oleh kepentingan-kepentingan? Misalnya, karena saya mau menikah dengan seorang Katolik, sementara saya beragama lain. Atau orang tuaku sudah Katolik, saudaraku sudah Katolik, saya juga dong. Motivasi-motivasi inilah yang perlu dimurnikan selama masa pembinaan itu. Dan seorang katekumen, selain didampingi oleh seorang pembimbing, seorang katekis, seorang guru agama, komunitas pun punya kewajiban
untuk menemani, bahkan mengevaluasi apakah sang katekumen ini layak menerima baptis. Makanya tidak bisa urusan pembaptisan dewasa itu main potong kompas. Dan banyak kali relasi kita dengan para pastor kita, pastor paroki kita, katekis kita, pembimbing kita menjadi jelek banyak kali karena urusan potong kompas ini. Semua ini mau mengajarkan kepada kita supaya ketika kita mengambil keputusan untuk mengikuti Tuhan kita dan menerima baptisan itu, ini satu putusan yang murni, satu putusan yang tulus, satu putusan yang keluar dari hati kita. Sehingga saya rela untuk menghadapi apapun yang akan terjadi dalam hidup saya. Bacaan hari ini itu amat indah, karena bacaan di mana para murid menyaksikan, mengalami, dan akan mengalami penderitaan yang dihadapi Yesus. Dan mereka harus memilih. Kalau mau mengikuti dia, kita harus siap. Kamu harus siap seperti itu. Pada satu titik, mereka agak ragu. Pada satu titik, mereka agak ketakutan. Tetapi Roh Kudus yang mendampingi mereka itulah yang menguatkan mereka. Perjumpaan dengan mereka, dengan Yesus, sesudah kebangkitannya, semakin meneguhkan iman mereka. Bahwa penderitaan dan salib itu bukanlah akhir dari kehidupan, tetapi permulaan dari kehidupan baru di dalam Tuhan. Kebangkitan hidup yang berserah kepada Tuhan. Karena itulah mereka tidak pernah takut menghadapi apapun. Dan para rasul dan para pemimpin-pemimpin gereja perdana, termasuk Paulus, termasuk Stefanus, mereka semuanya mati dibunuh dalam kematian yang teramat tragis. Tetapi ketika kematian dan penderitaan dihadapkan kepada mereka, mereka tidak bergeming, mereka tidak takut, mereka tidak bersungut. Bahkan menerima kematian itu dengan penuh syukur. Karena mereka dianggap layak untuk mempersembahkan hidup mereka untuk Tuhan yang mereka akui dan iman. Kemuridan itu sama dengan penderitaan, sama dengan salib. Kemuridan tanpa salib dan penderitaan itu omong kosong. Kemuridan itu selalu berkonsekuensi pada penyaliban, kesendirian, kesepian, dan penyangkalan. Makanya ketika Anda saat ini sedang mengalami kesulitan karena imanmu, karena keyakinanmu, ingatlah, Anda tidak sendirian. Tuhan yang sudah melewati semuanya, Tuhan yang sama itu pasti mengerti apa yang sedang Anda hadapi saat ini. Dan pasti sedang mencari jalan dan saat yang tepat untuk membantu. Anda cuma harus berserah. Anda cuma perlu sabar. Anda cuma perlu banyak berdoa supaya Anda kuat dan tidak menyerah. Semoga kita tetap tinggal di dalam Dia dalam segala yang kita hadapi. Semoga kita tidak tinggalkan Dia di saat sulit kita, tetapi semakin berserah, semakin menggenggam tangannya erat-erat agar boleh dikuatkan dan diteguhkan. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa memberikan rahmat, kekuatan, dan keteguhan kepadamu agar engkau boleh menyelesaikan tugas perutusanmu dan memenangkan mahkota kesetiaan kepada Dia yang telah memulai segalanya dalam dirimu. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.